warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini, pada sore hari ini kita kembali bertemu. Kali ini kita akan membahas mengenai Direktur PT sebagai penjamin atau penanggung dan sekaligus sebagai pemberi jaminan atau pemberi hak tanggungan dalam hal ini. Ini sering menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sering orang bertanya, kalau seorang direktur PT menjadi penjamin sebuah utang dari perusahaan, dan pada saat itu juga dia menjadi pemberi hak tanggungan, apakah bisa ketika debitur wan prestasi, yaitu perusahaan yang dijamin tadi wan prestasi, kemudian objek jaminan hak tanggungan dieksekusi? Nah, ini yang sering jadi masalah. Nah, kita ingat bahwa sebenarnya di sini ada dua macam jaminan. Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Pada penanggungan, dalam hal ini seorang direktur sebuah PT menjadi penjamin, berarti menjadi penanggung dari utang debitur. Dalam hal ini adalah utang dari perusahaan, di mana dia sebagai direktur, dan dalam hal ini sebagai pribadi dia menjadi penjamin utang perusahaan tersebut. Nah, pada waktu itu juga, di samping sebagai penanggung, nah di sini ada perjanjian penanggungan atau bortoh, jadi ada jaminan perorangan. Nah, saat itu juga ada benda tertentu, yaitu hak atas tanah milik direktur tersebut menjadi objek jaminan. Nah, dalam hal ini ada hak tanggungan di situ. Nah, direktur tadi sekaligus adalah sebagai pemberi jaminan kebendaan. Dalam hal ini sebagai pemberi hak tanggungan. Nah, jadi ada dua macam jaminan. Jaminan perorangan atau bortoh dan jaminan kebendaan dalam hal ini adalah hak tanggungan. Memang ada kemiripan karena sama-sama ada kata tanggung, namun ini sangat berbeda akibatnya. Pada jaminan perorangan, pada bortoh, di sini ada seorang pihak ketiga yang menjamin akan melaksanakan kewajiban debitur jika debitur wan prestasi. Nah, dalam hal ini contohnya adalah seorang direktur PT, dia menjamin utang debitur, yaitu PT yang bersangkutan, utang kepada pihak lain, yaitu kreditor pada perusahaan lain. Nah, dalam hal ini penanggungnya adalah si direktur tadi. Sedangkan debiturnya siapa? Debiturnya adalah perusahaan di mana direktur tersebut menjadi direktur tadi. Kemudian perusahaan tadi utang kepada perusahaan lain, misalnya perusahaan B. Nah, dalam hal demikian, maka ada pihak ketiga di sini adalah direktur tadi. Sebagai pihak ketiga dia menjamin utang perusahaan A kepada perusahaan B. Nah, kemudian dia juga menyediakan sebuah benda. Benda di sini adalah objek jaminan kebendaan. Nah, jadi ada jaminan yang berbeda, jaminan kebendaan di sini, yaitu hak tanggungan. Nah, direktur tadi karena menyediakan bendanya sebagai objek jaminan, maka di sini dia sebagai pemberi hak tanggungan, dalam jaminan kebendaan. Nah, ini sangat berbeda. Pada jaminan perorangan akan menimbulkan hak perorangan. Nah, dalam hal demikian, kalau misalnya debitur wan prestasi, kalau ada jaminan perorangan, jadi ada penjamin di sini, maka di sini kalau debitur wan prestasi, maka pihak ketiga yang menjamin tadi akan melaksanakan kewajiban debitur. Nah, dalam hal ini kreditur hanya bisa menuntut kepada penanggung tadi. Tentu saja di samping debitur, dia bisa menuntut atau menggugat kepada si penanggung. Nah, pada jaminan kebendaan ada benda tertentu yang menjadi objek jaminan. Nah, karena ada objek tertentu yang menjadi objek jaminan, dalam hal ini jika debitur wan prestasi, maka benda yang menjadi objek jaminan tersebut bisa dieksekusi sesuai dengan cara eksekusi di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, jadi di sini ada dua macam jaminan yang sangat berbeda, jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Lalu kalau misalnya
Karena direktur tadi sebagai penjamin atau sebagai penanggung dalam jaminan perorangan, tapi sekaligus sebagai pemberi jaminan kebendaan, yaitu pemberi hak tanggungan. Kalau misalnya debitur wan prestasi, bolehkah kemudian objek jaminan kebendaan tadi dieksekusi dengan cara eksekusi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan? Tentu saja bisa. Karena apa? Karena di sini terpisah tadi objek jaminan tadi, sehingga di sini kalau debitur wan prestasi, bagaimanapun juga bisa dilakukan eksekusi terhadap objek hak tanggungan. Nah, sedangkan untuk jaminan perorangannya bagaimana? Karena kalau dalam jaminan perorangan, orang beranggapan bahwa ini sifatnya subsidiar. Jadi penanggung baru akan membayar utang debitur kalau seluruh harta benda milik debitur itu sudah digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang debitur, baru kemudian harta benda milik penanggung yang bisa digunakan untuk melunasi utang debitur jika debitur wan prestasi. Nah, dalam hal ini tidak menunggu seperti itu, karena ada dua jaminan yang berbeda, sehingga kalau dalam jaminan kebendaan, kalau debitur wan prestasi, objek jaminan bisa langsung dieksekusi dengan cara-cara eksekusi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, kita bisa melihat di dalam pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, di situ ada 3 cara eksekusi atau penjualan objek jaminan kebendaan, objek jaminan hak tanggungan. Nah, yang pertama adalah berdasarkan titel eksekutorial yang ada pada sertifikat hak tanggungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak tanggungan itu, kalau terjadi hak tanggungan maka ada sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan di dalamnya ada irah-irah yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dalam hal ini, sertifikat hak tanggungan tadi memiliki kekuatan eksekutorial, kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga jika debitur wan prestasi, maka kreditur bisa melakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang ada pada sertifikat hak tanggungan tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah berdasarkan kekuasaan dari pemegang hak tanggungan sendiri untuk menjual objek hak tanggungan dan kemudian mengambil dari hasil penjualan tersebut diambil untuk pelunasan utang debitur kepada kreditur. Nah, sisanya nanti akan diserahkan kembali kepada pemberi hak tanggungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penjualan di bawah tangan. Namun untuk penjualan di bawah tangan ini harus ada kesepakatan antara pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Dan diharapkan dari hasil penjualan secara di bawah tangan ini akan memperoleh hasil yang tertinggi untuk yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, jadi prinsipnya bahwa kalau seorang direktur sebuah perusahaan menjamin atau menjadi penanggung dari sebuah utang debitur atau perusahaan tadi, dan sekaligus dia sebagai pemberi hak tanggungan, maka kalau debitur yaitu perusahaan tadi wan prestasi, objek jaminan kebendaan bisa dieksekusi. Dan di samping itu, kreditur juga bisa menggugat kepada penanggung. Sebagai penanggung, kalau debitur wan prestasi, maka dia bisa menggugat kepada si penanggung, selain debitur sendiri tentu saja dalam hal ini. Jadi prinsipnya ini ada 2 jaminan yang berbeda. Ada penanggungan atau bortoh sebagai jaminan perorangan, dan ada jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini mengenai seorang direktur PT menjadi penjamin dan sekaligus dari pemberi hak tanggungan dari utang debitur. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share supaya video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.